بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencerahkan wajah semua yang hadir di majelis ini, baik hari ini maupun hari ketika semua wajah digelapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Tatkala hari di mana Allah cerahkan wajah dan Allah gelapkan wajah. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Allah cerahkan wajah ahlus sunnah dan Allah gelapkan wajah ahlul bidah. Yang jelas ahlus sunnah wajahnya bercahaya, berseri, karena datang dari pantulan cahaya mushaf yang ia baca dan ia tertil. Ahlus sunnah dicerahkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena selalu dibaluri oleh sabda-sabda Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Nabdarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minha." Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, semoga Allah menganugerahkan pencerahan wajah seseorang yang mendengarkan ucapanku. Ahlu sunnah mendengarkan ucapan Rasulullah SAW. Ahlu sunnah selalu mendengar sabda-sabda Rasulullah SAW di banyak kehidupan, menghafalnya, lalu ia sampaikan. Berapa banyak pembawa ilmu mengantarkannya kepada orang yang lebih berilmu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan berkata Albani rahimahullah,
sahih. Hari ini Ahad, tanggal 18 Juni 2006, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1427 Hijrah dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kita berkumpul karena Allah dalam kajian tentang fikhul usrah, fikih keluarga, dengan mengambil tema huwa jannatuki aw naruki. Tema pagi hari ini adalah sabda Rasulullah SAW, huwa jannatuki aw naruki. Dia adalah surgamu atau nerakamu. Para akhwat dan kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini saya ambil dari sebuah hadis yang masyhur, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Nasa'i di Isratin Nisa, dan Tabrani di Mu'jamil Kabir, dan Imam Malik di Muwatta, dan Hakim di Mustadrak, dan disahihkan oleh beliau dan disetujui oleh Dzahabi rahimahullah, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya Husain bin Mihsan mengabarkan, anna ammatan lahu atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Husain bin Mihsan mempunyai bibi yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Adzatu zawjin anti?" Apakah engkau mempunyai seorang suami? Rasulullah bertanya kepada bibinya Husain bin Mihsan. Faqalat na'am. Maka bibinya tadi berkata, "Benar, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepadanya, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana engkau dengannya? Bagaimana engkau dengannya? Faqalat, "Ma aluhu illa ma ajiztu anhu." Ya Rasulullah, aku tidak melalaikannya kecuali yang aku tidak sanggup, kecuali yang aku tidak mampu. Maka salawatullahi wa salamuhu alaihi Rasulullah SAW berkata kepada bibi Husain bin Mihsan, "Fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruk." Lihatlah di mana engkau dengannya, sesungguhnya ia adalah surgamu atau nerakamu. Sesungguhnya suami adalah surga atau neraka bagi wanita muslimah, bagi seorang istri. Maksudnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Munawi rahimahullah, sabda Rasulullah SAW tersebut, "Kaifa anti li zawjiki fir ridha'i was sakhat wal khidmah." Jadi Rasulullah SAW mengatakan bagaimana engkau bergaul dengan suamimu dalam keadaan ridha, marah, dan bagaimana cara melayaninya. Maka sang bibi tadi mengatakan, aku tidak lalai dalam melayani dan mencari keridhaannya semampuku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Unduri ay ta'ammali wa tafakkari fi kulli waqtin aina anti minhu, ahuwa radin anki am sakhit, fa in radiya anki yudkhiluki al-jannah wa in sakhita alayki yudkhiluki an-nar, fa huwa ba'ithu dukhulil jannati aw an-nar." Yaitu maksud Rasulullah SAW, perhatikanlah pada setiap saat di mana posisimu dengannya. Apakah ia ridha kepadamu atau mungkin murka? Jika ia ridha akan menyebabkanmu untuk masuk surga, dan jika ia murka akan menyebabkan engkau masuk neraka. Ia, yaitu suami, adalah penyebab masuknya kita ke surga atau masuknya ke neraka. Ikhwati fillah, kaum muslimat dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis ini menerangkan bahwa di tangan istrilah sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmah. Sebaliknya,
Di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar-bingar dengan suara bentakan dan desingan piring terbang. Jadi kajian ini saya untukkan untuk setiap istri atau suami yang mengidam-idamkan datangnya bahtera kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Kajian ini saya peruntukkan untuk istri yang mencintai suami, anak dan keluarganya di atas mahabbatullah. Kajian ini saya hadiahkan untuk setiap pasangan yang mengharapkan terciptanya surga di rumah tangganya. Rasulullah SAW sebagai suami yang teladan mengatakan, baiti jannati, rumah tangga aku adalah surgaku. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya mengumpulkan setiap pasangan dalam kebahagiaan dan menganugerahkan kepada mereka kebaikan dan keberkahan. Adapun kajian ini adalah risalah untuk setiap istri yang mengidamkan kebahagiaan berkibar di dalam rumah tangganya. Risalah untuk setiap istri salihah yang hendak mencari obat yang manjur untuk menyelesaikan setiap problema rumah tangganya. Rasanya tidak cukup 1 atau 2 kali saja bagi seorang istri mendengarkan nasihat ini. Akan tapi perdengarkanlah nasihat ini setiap perselisihan dan pertengkaran terjadi di rumah tangga. Saya tidak mendakwakan bahwa kajian ini merupakan kajian yang sempurna. Kan tapi saya mencoba mencari solusi dari setiap pertikaian rumah tangga dengan rumah tangga Habibul Mustafa salawatullahi wassalamu alaihi, Muhammad bin Abdullah. Para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari muhadarah ini adalah sebuah nasihat yang sangat berharga dari seorang wanita Arab kepada anak gadisnya, yaitu Umamah binti Harith At-Taghlabiyah. Ketika buah hatinya dan penyejuk pandangannya, qurratu ainiha, dipinang oleh Raja Kindah. Anak gadisnya dipinang oleh Raja Kindah, Raja Arab pada zaman tersebut. Maka ketika anaknya dipinang, ibunya Umamah mengatakan kepada gadisnya yang ia cintai. Apa yang dia ucapkan? Dia mengatakan, wahai putriku, sebentar lagi engkau tidak akan lagi menghirup udara yang selama ini engkau hidup dengannya. Sebentar lagi engkau akan keluar dari sangkarmu yang selama ini engkau tumbuh besar. Jika seandainya, wahai putriku, seorang wanita tidak membutuhkan pria karena kekayaan yang dimiliki ayahnya, dan sebab begitu cintanya mereka kepadanya, niscaya engkaulah wanita yang tidak memerlukan pria tersebut. Akan tetapi, wahai putriku, wanita telah ditakdirkan untuk laki-laki sebagaimana laki-laki telah ditakdirkan untuk wanita. Apa kata Umamah? Wanita telah ditakdirkan untuk laki-laki sebagaimana laki-laki telah ditakdirkan untuk wanita. Putriku, engkau akan meninggalkan rumah yang telah membesarkanmu selama ini, menuju sebuah tempat engkau tidak pernah mengenalnya sama sekali, dan hidup bersama orang yang belum terbiasa engkau dengannya. Maka jadilah engkau di kerajaannya sebagai pelayan, niscaya ia akan menjadi budak bagimu. Jadilah engkau di kerajaan kecilnya sebagai dayang dan pelayan, niscaya ia akan menjadi budak bagimu. Ambillah dari ibu dan hafalkan 10 perkara. Mudah-mudahan hal itu bisa menjadi bekal bagimu dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dan ini nasihat Abu Umamah, Ibu Umamah, Ummu Umamah At-Taghlabiyah kepada anaknya. Pertama dan kedua, hendaklah engkau bergaul dengannya selalu bertemankan qanaah dan ridha, serta mematuhi dan mendengarkan ucapannya. Ketiga dan yang keempat, selalulah engkau menjaga tempat-tempat yang biasa dia pandang oleh matanya.
atau yang terbiasa dicium oleh hidungnya. Jangan sampai matanya jatuh ke tempat yang kotor, dan jangan sampai penciumannya mencium kecuali sesuatu yang harum. Ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya celak sebaik-baik perhiasan dan air sebaik-baik pembersih. Kelima dan yang keenam, menjaga waktu makan dan tidurnya. Karena lapar mendatangkan emosi dan kurang tidur membuat pikiran tidak stabil. Ketujuh dan kedelapan, menjaga harta dan keluarganya. Inti dari menjaga harta dengan berhemat, dan inti dari menjaga keluarga pintar mengasuh dan pandai mendidik. Adapun kesembilan dan yang kesepuluh, maka janganlah melanggar perintahnya dan jangan sekali-kali menebarkan rahasianya. Karena jika engkau melanggar perintahnya berarti engkau telah mengeruhkan pikirannya, dan kalau engkau tebar rahasianya maka engkau telah selamat, maka engkau tidak akan selamat dari makar dan tipu muslihatnya. Kemudian jangan sekali-kali engkau menampakkan wajah ceria tatkala ia berduka, atau engkau menampakkan wajah duka tatkala ia berbahagia. Itulah nasihat Umamah At-Taghlabiyah kepada gadisnya. Dan yang kedua, kesimpulan kedua dari kajian kita kali ini adalah nasihat seorang ibu kepada putrinya. Ini kebiasaan Arab. Mereka menasihati anak gadisnya sebelum dibawa oleh laki-laki yang menjadi suaminya. Apa kata seorang ibu kepada putrinya? Wahai putriku, engkau akan mengarungi sebuah kehidupan baru yang tidak ada tempat untuk ayah dan ibumu serta saudara-saudaramu. Engkau akan bergaul dengan seorang laki-laki yang ia tidak menginginkan engkau bergaul kecuali dengannya, sekalipun mereka dari darah dan dagingmu. Maka jadilah engkau baginya seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu. Biarkan ia merasa bahwa engkau adalah segala-galanya dalam kehidupannya. Ingatlah selalu bahwa setiap laki-laki, siapapun ia, adalah bayi besar. Adalah bayi besar. Akan diam dan tertawa kembali dengan sedikit ucapan manis darimu. Jangan sekali-kali engkau merasa bahwa perkawinanmu dengannya menjadi penghalang antaramu dan keluarga. Karena perasaan ini juga ia rasakan. Sebagaimana juga ia telah meninggalkan rumah orang tua dan kerabatnya hanya karenamu. Akan tapi wahai anakku, perbedaanmu dengannya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Seorang perempuan, seorang wanita selalu merindukan keluarganya. Seorang wanita selalu terkenang dengan kampung halamannya, di mana ia tumbuh besar. Kan tetapi engkau haruslah membiasakan diri dengan kehidupan baru ini. Haruslah engkau bisa beradaptasi dengannya, yang sekarang ia telah menjadi suamimu, pemimpin keluarga dan cikal ayah dari anak-anakmu. Inilah duniamu, wahai putriku, dan inilah masa depanmu. Inilah rumah tangga yang akan kalian bangun. Sedangkan kedua orang tuamu, maka mereka akan berlalu. Ibu, wahai sayangku, tidak akan meminta kepadamu agar engkau melupakan ibu, ayah, dan saudara-saudaramu. Ibu tidak meminta engkau untuk melupakan ayah, ibu, dan saudara-saudaramu. Bagaimana tidak? Karena mereka tidak akan pernah bisa melupakanmu selama-lamanya. Bagaimana mungkin seorang ibu akan melupakan belahan hatinya? Akan tetapi yang ibu pinta kepadamu, agar engkau bisa mencintai suamimu dan hidup bersamanya, dan engkau berbahagia dengan kehidupanmu bersamanya. Apa kata ibu tadi? Yang ibu pinta kepadamu, wahai putriku, adalah agar engkau mencintai suamimu dan hidup bersamanya, dan engkau berbahagia dengan kehidupanmu bersamanya.
Itulah kesimpulan dari kajian kita pada pertemuan kali ini, dan di bawah ini perinciannya. Para akhwat dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah ini saya akan menurunkan hak dan kewajiban atau kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang diharuskan yang dimiliki oleh wanita muslimah untuk bisa membangun rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, kiat-kiat tersebut kita dapatkan dari nasihat dua orang wanita Arab yang mencintai anaknya, dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berada di bawahnya, di belakangnya. Kiat yang pertama, melayani suami dengan wajah yang berseri. Kiat yang pertama, melayani suami dengan wajah yang berseri. Seorang suami yang baru saja menyelesaikan pekerjaan rutinnya, baru datang dari kantornya, nampak jelas keletihan di wajahnya karena banyak urusan yang belum terselesaikan. Banyaknya para pelanggan yang datang, belum lagi menghadapi jalan yang macet. Asap ribuan knalpot menyesakkan dadanya. Klakson dan suara kendaraan memekakkan telinganya. Kemudian ketika dia sampai di kerajaan kecilnya, ia ketuk pintu rumahnya, bermaksud untuk istirahat dari keletihan dan hendak memperoleh ketenangan dari kebisingan dunia. Tiba-tiba sang salihah, sang istri telah menunggunya di ambang pintu. Istri sekarang ini menunggunya di ambang pintu. Bayangkan, ibu-ibu, para akhwat, istrinya menunggu di ambang pintu dari keletihan yang dia lakukan. Dia aktivitas kehidupannya dari kantor. Tiba-tiba istrinya menunggu di ambang pintu. Kiranya seorang wanita yang cantik telah menantinya dengan senyuman kecil di bibirnya. Senyuman kecil. Tanpa ia sadari, sang istri tersebut telah meletakkan kecupan lembut di keningnya. Subhanallah. Disinilah hilanglah kelelahan, hilanglah keletihan. Saya melihat ibu-ibu kebanyakannya melakukan ini. Jadi pada tersenyum semua. Allah a'lam. Disinilah keajaiban timbul. Disinilah surga neraka datang. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Disinilah hilang kelelahan sang suami. Keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah, alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isinya. Allahu Akbar. Dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan, dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa wanita sebaik-baik perhiasan, karena
ia dapat menjaga suaminya dari perbuatan haram dan dapat membantunya dalam urusan dunia dan agama, setiap kelezatan yang dapat menolong kelezatan akhirat, maka akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaminya merasakan kebahagiaan karena ia menjadi buluh perindu dan penyujuk hati, dan dari sisi ia dapat mengantarkan kepada ridha Allah dan mengantarkan kepada kelezatan yang lebih sempurna. Berkata Imam At-Tibi rahimahullah taala dalam kitab Faidul Qadir, disebutkan oleh Imam Munawi, seorang wanita salihah, disifati dia salihah, menyatakan bahwa jika ia tidak salihah, jadilah wanita tersebut seburuk-buruk perhiasan. Jadi istri yang salihah mengetahui bagaimana cara mengambil hati suaminya. Ucapan yang lembut adalah perhiasan, senyuman yang manis adalah keindahan, bau yang harum adalah kebahagiaan, pakaian yang rapi, kebersihan secara rutin adalah kesucian dan ibadah, make up yang cocok dengan warna kulit, sisir rambut yang sesuai dengan bentuk kepala, memilih perhiasan yang tepat tanpa harga yang mahal adalah keahlian dan kepintaran yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wanita salihah tersebut. Engkau, wahai istri salihah, adalah bidadari dunia, adalah ratu bagi suamimu di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah ayyuhatuz zaujah, belajarlah wahai para istri, bagaimana sifat bidadari surga di dalam Al-Qur'an. Berlomba-lombalah bersamanya untuk mendapatkan suamimu. Jadikan dalam kehidupannya surga. Berikan kepadanya wangi-wangian dan nyanyikan untuknya nyanyi-nyanyian bidadari surga. Istri yang salihah, pandanganmu kepadanya akan membuatnya bahagia. Anak-anak yang kecil selalu sehat walafiat, kamar yang bersih membuat hati tidak gundah, suapan nasi yang hangat dari tangan yang lincah terasa lebih baik dari segala kekayaan yang membawa seseorang kepada kesengsaraan dan neraka hawiyah. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah dikenal sebagai seorang yang saleh, mujabud da'wah, mustajab doanya. Setiap ia pulang ke rumah, ia selalu mengucapkan salam, lalu dibalas oleh istrinya dari dalam. Suatu hari ia mengucapkan salam, akan tapi tidak dijawab. Tidak seperti biasanya, jika seandainya dia masuk rumah, istrinya lah yang mencopot sandalnya, mengangkat jubahnya, lalu ia pun menghidangkan makanan. Itu yang dilakukan oleh istri Abu Muslim Al-Khawlani, istri yang saleh. Malam itu ketika beliau masuk, tidak ada cahaya lampu di rumah. Dilihatnya sang istri duduk diam. Kemudian Abu Muslim berkata, apa yang terjadi kepada engkau? Apa yang telah terjadi? Apa kata istrinya? Wahai suamiku, engkau mempunyai kedudukan di mata Muawiyah. Muawiyah khalifah, Muawiyah radhiyallahu anhu. Kalaulah engkau minta kepadanya seorang pembantu untuk meringankan pekerjaan rumah. Jadi istrinya sekarang tidak mau melayani Abu Muslim karena ada sesuatu. Dia lagi mangkal, dia lagi membutuhkan sesuatu. Dia membutuhkan seorang pembantu yang dapat meringankan pekerjaan rumahnya. Taulah Abu Muslim bahwa ada seseorang yang telah merusak istrinya. Lalu ia berdoa dan mengatakan, ya Allah, siapa yang telah merusak istriku, maka butakanlah matanya. Butakanlah matanya. Ketika itu wanita tua sedang duduk di rumahnya, ia berkata, kenapa lampu kalian tidak hidup? Jadi wanita tua di rumahnya bertanya, tiba-tiba lampu mati. Setelah berpikir lama, baru ia sadar bahwa ia terkena dengan doa Abu Muslim Al-Khawlani. Wanita tua itu pun berangkat menemui Abu Muslim sambil menangis dan memohon kepadanya untuk dikembalikan penglihatannya seperti sedia kala. Abu Muslim merasa kasihan dan berdoa kepada Allah
untuk memulihkan kembali penglihatannya. Maka perhatikanlah wahai akhwat, wahai ibu-ibu, wahai para istri, bagaimana istri Abu Muslim melayani suaminya, menanggalkan sandal, menyajikan makanan, membukakan pakaian, dan melayaninya dengan sepenuh hati. Dan lihat contoh yang kedua, contoh dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan mukanya masam. Kali nggak manis maksudnya. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rumah ia lihat kotor, bising dan segala kesedihan. Ketika ia hendak makan, dia meminta makan kepada istrinya. Setelah teriakan dan lolongan, baru disiapkan. Setelah selesai dan hendak masuk kamar, dan berharap dapat istirahat sejenak setelah keletihan yang panjang bekerja di kantor, kiranya kamar dalam keadaan berantakan. Kasur tumpang tindih. Di atasnya menempel sisa biskuit dan coklat. Kompeng si bungsu tergeletak di atas bantal. Dan lihat, tikar di bawah ranjang tergenang susu si kecil. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumahnya. Musibah. Kiat yang kedua, berhias dan mempercantik diri. Berhias dan mempercantik diri. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Dari Usama bin Zaid, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah sepeninggalanku lebih berbahaya bagi laki-laki dari wanita." Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki. Wanita pada dasarnya fitnah. Bagaimana pula jika ditambah dengan bersolek dan berhias. Wahai para istri, engkau sering mengeluhkan tidak betahnya suami di rumah. Sering mengeluhkan kurangnya ia duduk bersamamu. Bahkan tidak jarang suami engkau mengeluhkannya sering menyakiti hatimu karena seringnya ia menyebut wanita lain di hadapanmu. Atau kadang-kadang engkau mengeluhkan bahwa ia tidak lagi mencintaimu, atau tidak mempedulikan kebutuhan-kebutuhanmu, atau engkau mengeluhkan perubahan yang telah terjadi padanya. Engkau merasa bahwa ia tidak lagi suami yang selama ini engkau kenal, seperti masa-masa pernikahan, awal-awal pernikahan. Maka saya katakan, wahai mubarakah, wahai istri yang salihah, jika engkau ingin mengetahui sebab utamanya, maka lihatlah dirimu dan perhatikanlah cara berpakaianmu di dalam rumah. Dengan berlalunya waktu, berselangnya bulan dan minggu, engkau telah meninggalkan senjata yang sangat ampuh yang selama ini engkau miliki. Benar, engkau telah meninggalkan senjata yang selama ini engkau pergunakan. Maksudnya, suamimu tidak lagi melihat kecantikan yang selama ini ia lihat darimu. Tidak lagi ia mendengar kata-kata lembut dan bisikan-bisikan yang hangat yang selama ini dia peroleh darimu. Sekarang ia tidak lagi melihat kecuali rambut yang kusut, pakaian yang kumang, dan wajah yang muram.
Dia tidak lagi mendengar kecuali hanya suara heboh anak-anak, deringan telepon, dan banyaknya keluhan. Dan juga apa itu wahai istri? Sisa-sisa telur dan sayur-sayuran yang melekat di sela-sela gigimu. Dan bau apa itu? Yang tidak sedap berasal dari pangkal lenganmu. Akhirnya ia merasa bosan dan keluarlah ucapan perceraian. Di sanalah timbul penyesalan. Padahal engkau memiliki sihir yang halal, akan tapi engkau tidak menggunakannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw man yunasya'u fil hiryati wa huwa fil khisami ghairu mubin?" Apakah seseorang makhluk wanita lembut diciptakan di dalam perhiasan, dia masih dalam perselisihan yang nyata? Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan manusia untuk bisa berhias, bercantik. Allah telah fitrahkan dia menyukai berhias dan perhiasan. Akan tapi sekarang lihat bagaimana kebanyakan suami. Suami hanya melihat istrinya cantik ketika ada acara di luar, ketika acara arisan, walimahan, dan seterusnya. Ketika engkau tanya si istri tersebut, maka dia tertawa kecil. Kemudian dia mengatakan, "Wahai suamiku, engkau tidak lagi asing bagiku." Hujjah syaitan dan was-was iblis yang sering kali menghantam dan memecahkan bahtera rumah tangga. Jadi obat mujarab dari semua problema rumah tangga hampir semua berada di tanganmu. Di tanganmu lah rumah tangga menjadi surga naim atau menjadi sebaliknya neraka jahim. Apakah wanita zaman sekarang mengetahui kewajiban mereka, yaitu tidak ada kewajiban yang paling besar bagi seorang istri seperti kewajibannya kepada suami setelah ia menunaikan kewajibannya kepada Allah? Akan tetapi di dalam berhias, Islam juga telah mengatur sehingga seorang istri tidak boleh berlebihan di dalam berhias. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustawsilah wal washima wal mustawshimah. Sesungguhnya dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, Nabi melaknat orang yang menyambung rambutnya, dan orang yang minta sambung, dan orang yang bertato, dan orang yang minta tato, orang yang mencukur bulu alisnya, dan orang yang dicukur bulu alisnya. Jauhilah di dalam berhias tasyabbuh dengan laki-laki, atau tasyabbuh menyerupai wanita kafir, atau menggunakan pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah adalah pakaian yang menyelisihi kebiasaan, tradisi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allah thawba madhallatin yawmal qiyamah thumma ulhiba fin nar. Barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan berikan kepadanya pakaian kehinaan di hari kiamat, kemudian Allah akan celupkan dia ke dalam api neraka. Dan jangan lupa bahwa sebaik-baik perhiasan dan alat kecantikan adalah bersiwak. Sering-seringlah berkumur-kumur dan perbanyaklah ibadah. Benar, dengan memperbanyak ibadah, wanita akan bertambah cantik dan bertambah cahaya wajahnya. Sebagian wanita sekarang ini mereka menggunakan sebagian produk alat untuk mempercantik ini, kan tapi mereka melupakan kecantikan batin, kecantikan yang keluar dari dalam diri seorang wanita salihah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan simahum fi wujuhihim min athari sujud? Simahum fi wujuhihim min athari sujud, bahwa tanda-tanda mereka kelihatan dari pengaruh sujud. Apa tanda-tandanya? Adalah kecerahan wajah. Bukankah Rasulullah SAW juga bersabda, as-salatu nur? Salat adalah cahaya yang memberi cahaya secara zahir maupun batin, dan di antara cahaya tersebut adalah cahaya wajah, sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW,
dari Abdullah bin Mas'ud, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati." Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang sering mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Perbanyak baca hadis, perbanyak membaca sunnah, perbanyak membaca Al-Quran. Niscaya Allah akan cerahkan wajah kita. Wajah yang cerah, yang akan disenangi oleh seluruh manusia. Dan pencerahan wajah itu untuk siapa? Tidak lain dan tidak bukan untuk seorang wanita yang selalu membaca dan memahami sabda Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab Isyratun Nisa bahwa gadis-gadis pada zaman dahulu mereka berusaha mempercantik wajah mereka dengan melakukan selalu salat malam secara kontinu. Kiat yang ketiga, ramah, pandai bergaul dan berlemah lembut. Ramah, pandai bergaul dan berlemah lembut. Setiap pemuda yang akan memasuki rumah tangga baru dan ingin menyunting seorang gadis dan seorang akhwat yang ia pilih, setelah dijalankan angket baik di Cilengsi maupun di daerah lain, maka mereka sepakat, mereka menginginkan seorang gadis yang periang, pandai bergaul, dan gadis yang supel. Ini sudah sepakat nih para akhwat. Karena dengan senyumannya yang manis, kata-katanya yang lembut, akan memenuhi ruangan rumah tangganya dengan kebahagiaan. Dengan gerik-geriknya yang lincah, dengan kerlingan matanya yang menawan, dapat menghilangkan kebosanan di dalam menghadapi rutinitas kehidupan. Itulah wanita yang selalu diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada setiap bujangan yang hendak menikah dengan seorang gadis. Rasulullah SAW berkata kepada Jabir bin Abdullah, "Halla tazawwajta bikran tudahikuka wa tudahikuha wa tula'ibuka wa tula'ibuha?" Apa kata Rasulullah kepada Jabir? "Wahai Jabir, kenapa engkau tidak menikah dengan seorang perawan yang dapat engkau tertawa dengannya dan ia tertawa denganmu, dan engkau bergurau dengannya dan ia dapat bergurau denganmu?" Di dalam riwayat lain, Allah alam kayaknya hadisnya dhaif, disebutkan watamussuha watamussuk. Watamussuha, engkau dapat mencium lidahnya sebagaimana dia bisa mencium lidahnya. Begitu luar biasanya Islam. Dalam hadis ini Nabi menyatakan bergurau tidak hanya dari suami, akan tapi juga dari istri. Dan juga dengan cintanya kepada suami, memperhatikannya dan duduk di sebelahnya, akan memendekkan pandangan suami kepada hal-hal yang terlarang, dan akan membuat suami terenggut akalnya dan pikirannya. Bukankah Rasulullah SAW yang mengatakan tentang seorang atau tentang makhluk yang sangat ajaib di atas permukaan bumi, yaitu siapa? Wanita. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakun." Apa kata Rasulullah? Aku tidak melihat seorang wanita yang kurang akalnya dan kurang agamanya dapat menghilangkan akal wanita laki-laki yang tegas, dapat menghilangkan pendirian laki-laki yang kokoh dari salah seorang dari kalian. Itulah keajaiban wanita. Oleh sebab itu dianjurkan bagi suami untuk membaca doa pada hari pertemuan mereka di peraduan dengan doa apa itu ibu-ibu? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarra ma jabaltaha alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang engkau titipkan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang diletakkan pada dirinya.
Para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat buruk seorang wanita atau di antara sifat buruk yang ada pada sebagian wanita ialah mendongkol ketika tidak menerima. Ketika tidak dapat dari suami, dia mendongkol. Cerewet ketika meminta. Berlepotan ketika berhias di kaca. Dia tidak pandai berhias. Berlumuran ketika datang bulannya. Untuk dalam keadaan haid, berlumuran. Kadang-kadang bau bawang. Kadang-kadang bau belalang. Dan kadang-kadang bau musang. Kalau di rumah menyampah dan di luar rumah menghibah, pengkerut kening, punya suara yang melengking. Jika marah, sering melempar gelas dan piring. Dan lihatlah bagaimana ciri wanita salihah. Dan saya mendoakan seluruh yang hadir dan yang mendengarkan adalah ciri-ciri wanita yang salihah ini. Amin ya rabbal alamin. Pandai menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya. Multazimah. Di pelupuk matanya hanya surga. Lembut dan ramah. Takut dan khasyah. Tidak membebani suami yang ia tidak bisa. Tidak pendusta. Pandangannya menggoda, kata-katanya bernada, qanaah dan penghibah, mengambil harta suami sekedarnya, tidak mengeluhkan suami kepada tetangga, tidak mengeluhkan suami kepada tetangga, takut akan neraka, sering berpuasa, malam selalu salat dan berdoa, agamanya sempurna, pembawaannya anggun berwibawa. Sehingga suaminya terfitnah, dialah mutiara dan dialah perhiasan yang sangat berharga. Allahu Akbar. Kiat yang keempat adalah ringan meminta maaf dan mudah memaafkan. Mudah memaafkan dan meminta maaf. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun istri, ia tetap manusia biasa. Satu hal yang biasa jika ia berbuat salah dalam bergaul dengan suaminya. Sekalipun ia telah berusaha sekuat tenaga untuk berbuat baik kepada suaminya. Apalagi kesalahan itu akibat kelalaian dan kesalahan darinya. Oleh karenanya, wahai wanita muslimah, pengganti dari semua kelalaian dan kealpaan adalah meminta maaf kepada suami. Saya yakin dengan kata yang manis, dengan ungkapan yang lembut yang didengar oleh suami ketika seorang istri meminta maaf, sebesar apapun kesalahannya, ia akan memaafkannya. Tahu kenapa? Kenapa ibu-ibu, wanita laki-laki selalu memaafkan istrinya, sebesar apapun kesalahan yang dilakukan oleh istri? Jawabannya, karena jiwa seorang laki-laki telah difitrahkan untuk mencintai wanita. Maka cobalah. Hanya sedikit ungkapan lembut, marah berubah menjadi ridha. Muka masam akan berubah menjadi bahagia. Kiranya singa yang telah yaitu suaminya, telah berubah menjadi anak manis. Berubahlah rona merah karena marah menjadi merah karena malu. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi nisa'im min ahli al-jannah al-wadud al-waluda al-a'uda ala zawjiha allati idha adat aw udhiyat ja'at hatta ta'khudha bi yadi zawjiha thumma taqul wallahi la adhuku ghamdan hatta tarda." Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku ingin aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita dari penduduk surga? Subhanallah. Mereka di dunia, kaki mereka masih mencercah dunia,
masih memegang sendok, masih memegang anak, masih menyusui anaknya dan semacamnya, akan tapi dia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Dialah al-waduda, al-waluda, al-a'ud. Dialah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya. Seorang al-wadud, seorang wanita yang cinta kepada suaminya. Al-waluda, yang banyak anaknya. Al-a'uda, yang paling mudah kembali kepada suaminya. Paling pemaaf. Jika seandainya dia menyakiti atau disakiti, dia tidak peduli apakah dia disakiti atau menyakiti. Apakah dia tidak peduli, wanita penduduk surga, dia tidak peduli apakah yang salah dia atau suaminya. Datang dia kepada suaminya, kemudian dia ambil tangan suaminya, kemudian dia kecup, kemudian dia katakan, demi Allah wahai suamiku, aku tidak akan bisa tidur nyenyak sampai engkau redha kepadaku. Disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah di dalam kitab Silsilah Sahihana. Berkata Imam Munawi rahimahullah, barang siapa dari wanita yang memiliki sifat ini, maka ia adalah wanita yang paling berhak menjadi penduduk surga. Maka saya katakan kepada hadirat, kepada yang hadir, di mana engkau dengan penduduk surga? Dengarkanlah wahai mubarakah, engkau memperoleh kenikmatan dunia jika engkau menjadi istri salihah, dan engkau memperoleh kenikmatan akhirat jika engkau adalah menjadi penghuninya. Hanya dengan mempunyai sifat-sifat di bawah ini, al-wadud, al-walud, al-a'ud. Ya, begitulah. Setiap terjadi perselisihan dan tiap kali terjadi pertengkaran, obatnya ada di tanganmu. Dan jangan sekali-kali engkau menghancurkan keluarga dan mengakibatkan rusaknya hubungan. Karena kita katakan rumah tangga yang berbahagia bukanlah rumah tangga yang tidak mempunyai problema. Rumah tangga yang berbahagia bukanlah rumah tangga yang tidak bermasalah. Akan tetapi rumah tangga yang berbahagia dialah rumah tangga yang bisa memperbaiki dan menyelesaikan problemanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kiat yang kelima, yaitu melayani suami dengan baik. Melayani suami dengan baik. Sebagian wanita, Masya Allah, mereka sangat pintar mengambil sikap dan pandai mengatur dan bertindak. Ia tidak hanya mencukupkan diri dalam melaksanakan pekerjaannya, bahkan ia melaksanakan tugas suaminya. Dan itu jelas keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia hendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Sebagian wanita, dia pintar, dia pandai mengatur waktu. Dia tidak cukup bekerja melakukan tugasnya, kan tapi dia juga membantu tugas suaminya. Lihatlah bagaimana sahabiah yang mulia bermuamalah dengan suami mereka. Lihatlah bagaimana Asma binti Abi Bakar bermuamalah dengan suaminya Zubair bin Awam. Asma binti Abi Bakar. Asma adalah saudara Aisyah radhiyallahu anhuma, anak dari Abu Bakar As-Siddiq, Siddiq hadir ummah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Asma binti Abi Bakar berkata, "Tazawwajani Zubair wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala shay ghaira nadihin wa ghairu farasih." Zubair menikahiku dan dia tidak memiliki kebun dan tidak memiliki harta, tidak memiliki budak, kecuali yang dia miliki onta, 1 ekor onta dan 1 ekor kuda. Fakuntu a'lifu farasah wa astaqil ma'a wa akhrizu gharbah wa a'jinu wa lam akun uhsin akhbiz wa kana yukhbizu jaratun li min al-ansar wa kunna niswatu sidqin.
Apa kata Asma? Dan aku, itu Asma, berusaha mencarikan makanan untuk kudanya. Lihat Asma. Lihat wahai Mubarakah, wahai istri yang salihah, bahwa Asma membantu suaminya mencari makanan kuda, rumput untuk kudanya dan untanya. Wa astaqil ma, dan saya mengambil air dari sumur. Wa akhrizu gharbah, dan saya membawanya. Dan saya juga membuat adonan roti. Dan saya, yaitu Asma, belum lagi pandai membuat adonan roti. Akan tapi yang membuatnya adalah tetangga-tetangganya dari kalangan Ansar. Wa kunna niswatu sidqin. Dan tetangga-tetanggaku, yaitu kata Asma, adalah tetangga-tetangga yang baik, yang jujur, yang semangat. Lihat bagaimana Asma berbahagia dengan hidupnya. Berbahagia dengan suami yang fakir. Berbahagia dengan tetangganya yang baik. Bagaimana dia seorang wanita kaya raya, dari ayah yang kaya, dari saudagar yang sangat luar biasa Abu Bakar, yang memang terdidik tidak biasa untuk membuat adonan roti. Tapi dia berusaha untuk pintar. Dia berusaha untuk pandai. Dia berusaha untuk pandai belajar memasak. Bersama siapa? Bersama tetangga-tetangganya, yang mana dia belajar memasak untuk suaminya. Apa kata Asma? Wa kuntu anqulun nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wa huwa minni ala thulutsai farsakh. Dan aku membawakan rumputan dari kebun Zubair yang telah Rasulullah berikan untuknya di atas kepalaku. Jarak kebun tersebut ke rumah yaitu 3/4 farsakh. 3/4 farsakh. Lebih kurang 4 kilo. Bayangkan kalau seandainya Asma pulang pergi berjalan kaki, berarti dia setiap harinya dia berangkat ke rumah, luar rumah untuk membawakan dan mencarikan rumput untuk kuda dan untanya 8 kilo. Dan dia adalah siapa? Anak orang kaya. Asma anak orang kaya. Menikah dengan Zubair. Faji'tu yawman wan nawa ala ra'si. Dan suatu hari aku datang sedangkan barang di atas kepalaku. Falaqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun minal ansar. Kemudian aku bertemu di tengah jalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari kalangan Ansar. Fada'ani. Kemudian Rasulullah memanggilku. Thumma qala liyahmilani khalfah. Kemudian Rasulullah memanggilku, kemudian Rasulullah mengatakan kepada onta yang beliau naiki, yaitu yaitu menyuruh onta supaya duduk agar Asma binti Abi Bakar bisa naik ke onta Rasulullah SAW dan diantarkan. Kan tapi apa, lihat bagaimana Asma, bagaimana sahabiah yang mulia. Fastahyaitu an asira ma'ar rijal. Subhanallah. Apa kata Asma? Maka aku malu ketika Rasulullah SAW menawarkan untuk naik ke untanya. Apa kata Asma? Fastahyaitu. Maka aku malu berjalan bersama laki-laki. Subhanallah. Asma malu berjalan bersama laki-laki. Bersama siapa dia berjalan? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi beliau malu. Asma malu. Lihat bagaimana wanita-wanita kita sekarang. Mereka kalau perlu digencet, kalau perlu diserempet, kalau perlu, subhanallah al-azim. Wa dzakartu Zubair wa ghiratah. Kemudian aku teringat akan Zubair. Jadi Asma setiap kali dia beradaptasi, setiap kali dia bergesekan dengan laki-laki, setiap kali dia bertemu dengan laki-laki, dia teringat suaminya. Subhanallah. Sebagian istri lupa akan suaminya ketika melihat laki-laki lain. Berjalan, menebarkan pandangan, melepaskan. Seperti dia melihat langit yang luas dan bintang yang luas. Tidak ada yang terikat kecuali subhanallah. Kan tapi ketika berjalan sesama ikhwah, subhanallah, tunduk, ghaddul basar dan yang lainnya. Fajitu wadak Zubair wa irata. Kemudian aku teringat dengan Zubair dan cemburunya. Jadi Asma sekarang mengukur kadar suaminya, bahwa dia sembrono,
Walaupun bersama Rasulullah SAW, walaupun telah diizinkan, telah dibenarkan oleh syariat, akan tapi dia cemburu Zubair bin Awam. Cemburu para sahabat Rasulullah SAW. Maka para akhwat bagaimana cemburu para sahabat? Subhanallah. Apa kata? Mana kalian wahai para suami? Kalian istri kalian berdempet-dempetan di pasar-pasar? Itu pasarnya siapa? Dan pelajar di negeri kita. Pasarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu kata Asma, begitu kata Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Imam Ahmad rahimahullah setelah menikah dengan salah seorang istrinya, kalau tidak salah adalah Ummu Saleh, yang matanya cacat, buta sebelah, karena Imam Ahmad memilihnya. Jadi pernikahan Ummu Saleh dengan Imam Ahmad, Ummu Saleh dia mempunyai adik yang awalnya Imam Ahmad meminang adiknya. Kemudian ketika datang mak comblang perantara antara Imam Ahmad dengan adiknya tersebut, dia katakan, adakah seorang wanita yang mendengar pinangan saya? Apa kata MC-nya tersebut? Ya ada, kakaknya. Siapa kakaknya? Maka disebutkan oleh MC-nya tadi, kakaknya, akan tapi dia cacat. Apa kata Imam Ahmad? Nikahkan saya dengan kakaknya. Nikahkan saya dengan kakaknya. Terjadilah kelanggengan di dalam rumah tangga Imam Ahmad. Setelah menikah dan setelah berjalan puluhan tahun, bertanya istrinya kepada Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini hendaklah ada pada setiap rumah tangga yang berbahagia. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, wahai Imam Ahmad, setelah puluhan tahun kita menikah, adakah kiranya engkau tidak menyukai salah satu sifat dari sifat saya? Apa kata Imam Ahmad? Semua sifatmu baik. Semua sifatmu baik. Akan tapi saya tidak suka satu hal. Apa itu? Kata istrinya secara antusias. Saya mendengar bunyi sandalmu di ruangan makan, dan itu terdengar oleh tamu-tamuku di ruang tamu. Saya mendengar bunyi sandalmu di ruang makan, dan itu terdengar oleh tamu-tamuku di ruang tamu. Allahu Akbar. Itu ghirah, itu kecemburuan para sahabat Rasulullah SAW. Coba lihat bagaimana wanita-wanita kita pada zaman sekarang. Istri mereka harus diperlihatkan kepada laki-laki, kan tapi lihat kepada suaminya sebagaimana yang kita telah jelaskan. Kemudian apa kata Asma binti Abi Bakar? Fastahyaitu famada. Kemudian aku malu, kemudian Rasulullah berlalu. Faji'tu Az-Zubair. Kemudian aku mendatangi Zubair. Faqultu laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'sin nawa wa ma'ahu nafarun min ashabih. Dia menceritakan kisah pertemuannya dengan Rasulullah. Dan aku malu. Kemudian aku mengingat cemburumu. Faqala wallahi la hamlukan nawa kana ashaddu alayya min rukubika ma'a. Apa kata Zubair? Demi Allah, engkau membawa rerumputan di atas kepalamu lebih berat, lebih sedih, membuat aku sedih daripada engkau menaiki tunggangan Rasulullah SAW. Sampai Abu Bakar memberikan kepada Asma seorang pembantu. Apa kata Asma? Faka'annama a'taqani. Seakan-akan Abu Bakar memerdekakanku. Begitulah seorang istri di sela-sela kehidupannya dengan suaminya, dan ia tahu bagaimana cara bersikap dengan suaminya. Kiat yang keenam, mendengar dan mematuhinya. Udah habis waktunya, Ibu? Kiat yang keenam, mendengar dan mematuhinya. Hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha
wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dari Abdurrahman bin Auf, dari Rasulullah SAW bersabda, jika seandainya seorang wanita salat dengan 5 waktunya, salat pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka dikatakan nantinya pada hari kiamat, masuklah engkau wahai salihah di pintu dari pintu-pintu surga yang engkau kehendaki. Subhanallah. Hanya melakukan 4 hal, salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatan, dan mentaati suami, Anda bisa memasuki surga dari pintu-pintu surga yang banyak. Subhanallah. Lihat bagaimana salah seorang wanita salihah sangat mengerti tentang tugas dan kewajiban wanita muslimah. Dari Asma binti Yazid Al-Ansariyah, bahwasanya dia mendatangi Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW dikelilingi oleh para sahabatnya. Kemudian dia mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Sesungguhnya wahai Rasulullah, inni wafidatun nisa'u ilaika. Sesungguhnya aku adalah utusan wanita-wanita yang berada di belakangku kepadamu. Apa kata beliau? Ma mimra'atin ya Rasulullah. Dia mengeluhkan. Sekarang dia mengeluhkan keadaan seluruh wanita kepada Rasulullah SAW. Ma mimra'atin fi syarqin wala gharbin, baik di barat maupun di timur, sami'at bi makhraji hadha aw lam tasma', mendengarkan keluhanku atau tidak, illa wahiya ala mithli ma ra'aita, kecuali dia pada posisi yang engkau lihat. Ya Rasulullah, inna Allah ba'ataka bil haqq ila rijali wan nisa. Sesungguhnya Allah mengutusmu dengan kebenaran kepada laki-laki dan perempuan. Fa amanna bika, kemudian kami beriman denganmu. Wa billadhi arsalaka, dan dengan apa yang engkau utus dengannya. Wa inna ma'syaran nisa'i mahsuratun maqsuratun qawa'idu buyutikum wa maqdi syahawatikum wa hamilatu auladikum. Dan kami wahai Rasulullah sekalian wanita terkungkung di rumah, berada selalu di rumah kalian, dan tempat pelampiasan syahwat kalian, dan bejana bagi anak-anak kalian. Wa innakum ma'asyiral rijal fuddiltum alaina bil jum'ah wal jamaah. Dan kalian wahai para laki-laki diutamakan daripada kami dengan Jum'ah dan salat berjamaah. Wa iyadatil marda, dan mengunjungi orang sakit. Wa syuhudil janaiz, dan menyaksikan jenazah. Wal hajj ba'dal hajj, dan haji setelah haji. Dan yang terutama dari itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keluhan wanita tersebut. Dan seseorang di antara kalian jika seandainya keluar haji atau umrah atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamilah yang menjaga harta kalian, dan kamilah yang menenun pakaian kalian, dan kamilah yang menjaga anak-anak kalian. Ya Rasulullah, kira-kira apa ganjaran yang kami dapat bermusyarakah, yang kami kira-kira dapat bergabung dengan laki-laki di dalam pahala? Maka Rasulullah SAW menoleh kepada para sahabatnya. Kemudian beliau berkata, hal sami'tum maqalat imra'atin qad ahsan min mas'alatiha fi amri diniha min hadith? Apa kata Rasulullah? Apakah kalian melihat wahai laki-laki permasalahan seorang wanita yang lebih baik permasalahannya dari permasalahan ini? Subhanallah. Zaman sekarang wanita mempermasalahkan tentang masalah sempitnya hidup, sempitnya ekonomi dan semacamnya. Wanita ini coba lihat, wanita yang salihah mengeluhkan tentang bagaimana dia bisa bersaing dengan laki-laki di dalam berpahala, merebut Allah Subhanahu wa ta'ala, merebut kebahagiaan di akhirat.
Apa kata Rasulullah SAW kepada wanita tersebut? Ablighi min wara'aki minan nisa. Sampaikan wahai ibu kepada wanita-wanita yang berada di belakangmu, sesungguhnya husnu taba'ili ihdakunna li zawjiha wa talabiha mardatih wa ittiba'iha muwafaqatah ta'dilu dhalik. Apa jawab Rasulullah SAW dari pertanyaannya? Sesungguhnya pandainya seorang wanita bergaul dengan suami dan mencari keridhaan suami dan mengikuti keinginannya akan mengalahkan semua pekerjaan laki-laki tersebut. Akan mengalahkan semua, akan menyaingi semua pekerjaan laki-laki tersebut. Dari berdakwah, dari menuntut ilmu, dari bekerja, dari bersuah, dari berjihad, dari mengunjungi orang sakit, dari menyaksikan jenazah, dari salat berjamaah, dari salat jenazah dan yang lainnya. Subhanallah. Itu siapa? Dari wanita yang mengerti bagaimana bermuamalah dengan suaminya. Dan perlu diingat bahwa ketaatan yang terbesar kepada suami adalah memenuhi panggilannya ketika ia memanggil Anda ke kasur. Karena tujuan dan maksud terbesar sebuah perkawinan agar setiap pasangan terpenuhi kebutuhan psikologisnya, sehingga tidak terjatuh ke dalam jurang maksiat dan kubangan yang haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih fa'abat fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikah hatta tusbih." Jika seandainya seorang suami memanggil istrinya ke kasur, kemudian dia enggan, maka dia murka, maka malaikat akan melaknatinya sampai subuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kiat yang berikutnya, saya singkat karena keterbatasan waktu. Janganlah sampai pekerjaan Anda di luar menggoyahkan pondasi rumah tangga. Janganlah pekerjaan di luar rumah akan membuat dan mengorbankan rumah tangga Anda. Para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan tentang wanita yang bekerja di rumah, di luar rumah, sangatlah panjang. Mereka itu yang dikenal sebagai wanita karir. Dan kebanyakan mereka adalah wanita kurir. Akan tetapi secara umum, kita katakan, selagi seorang istri berpegang teguh dengan syarat-syarat di bawah ini, mudah-mudahan Allah akan memberikan solusi dari problema yang dia hadapi. Maka syarat-syarat bagi istri yang bekerja di luar rumah, pertama, haruslah pekerjaan yang dia geluti tersebut pekerjaan yang mubah, diperbolehkan oleh syariat. Dan yang kedua, haruslah pekerjaan itu layak baginya. Pekerjaan itu layak baginya. Yang ketiga, tidak diperbolehkan ikhtilaf, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, menjaga hijab yang disyariatkan oleh Allah. Dan yang kelima, menghadirkan muraqabah Allah terhadap dirinya. Dan yang keenam dan yang terpenting, karirnya jangan sampai mengganggu tugas utamanya yaitu terhadap suaminya. Maka kita katakan, apakah seorang wanita dapat menggabungkan tugas di rumah dengan pekerjaan di luar? Tidak diragukan bahwa jawaban ini berbeda setiap individu, tempat dan waktu. Akan tetapi dengarlah kisah kehidupan seorang wanita karir, seorang wanita yang sibuk di luar rumahnya. Lihatlah bagaimana sedihnya kisah tersebut, bahwa siang harinya di sekolah, kiranya wanita tersebut berada di sekolah mengajar. Anaknya bersama pembantu.
Makan siang suaminya juga disiapkan oleh pembantu. Akan tapi kadang-kadang juga dia kadang-kadang ikut serta menyiapkan makanan. Akan tapi lihat, kadang-kadang masakan malam untuk makanan siang, dan sebaliknya, kadang-kadang masakan siang untuk makanan malam. Karena tidak ada waktu baginya untuk memasak. Waktu zuhur letih sekali. Waktu asar, waktu istirahat baginya. Dan kadang-kadang jadwal untuk berkunjung atau menghadiri arisan. Jadi pagi sekolah, zuhur, istirahat, asar, arisan. Ketika malam tiba, maka persiapan untuk besok. Atau bersolek di kaca, atau mengurus rambut. Ketika pukul sudah menunjukkan 9 malam, badan pun terasa letih, maka badan pun dilempar ke kasur, tubuh pun tidak lagi merasakan kecuali dengkuran dari sang istri yang sudah keletihan. Sedangkan suaminya yang miskin maksudnya yang kasihan, kita melihat kepadanya dengan rasa kasihan. Dia tidak dapat menyalahkan siapa-siapa. Lalu ia pun berusaha memejamkan matanya sambil mendengar detik jam yang terasa sangat panjang. Akan tetapi di saat ia membutuhkan, di saat puasa tidak bermanfaat baginya. Karena fitnah di mana-mana. Jadi sang suami berada di sebelahnya dalam keadaan mengelamun panjang. Puasa tidak lagi bermanfaat baginya. Karena fitnah di mana-mana. Di majalah wanita, di atasnya wanita, di pasar wanita, di bawahnya wanita, ke kiri wanita, ke kanan wanita, ke atas wanita, dan di bawah pun wanita. Apa yang hendak dilakukan oleh sesuami tersebut? Padahal Nabi SAW mengatakan, tidak pernah aku tinggalkan bagi seseorang laki-laki fitnah lebih berbahaya daripada wanita. Lalu jangan sekali-kali ia berpikir untuk berta'addud, berpoligami pada suami, kepada istri yang berkarir ini. Karena akan membuat dunia kiamat baginya. Terus apa yang ia harus lakukan? Bagi suami yang tidak diperbolehkan apa-apa, dia tidak bisa mendapatkan nafkah batinnya, dia tidak bisa melakukan poligami. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Akan tapi hati-hati, dia tidak boleh membaca surat An-Nisa. Karena di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, "Wankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'." Ini juga terlarang oleh istrinya. Terus apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus melakukan kesabaran sampai batas waktu yang dia tidak tahu, dan wallahu taala a'lam. Di akhir kajian kita ini ada sebuah kisah menjadi penutup kajian kita, bahwa seorang istri yang telah menikah dengan seorang suami puluhan tahun, dan dia telah mengusahakan beberapa cara untuk menaklukkan suaminya, maka tidak bisa. Dia tidak taklukkan. Akhirnya dia pergi ke salah seorang yang dihormati di kampungnya, ajengan atau kiai, ustaz, hendak meminta pendapat. Maka berkata ustaz tersebut, kalau seandainya engkau ingin menyelesaikan problema rumah tanggamu, maka harus memenuhi syarat. Apa itu syaratnya ustaz? Kata sang istri. Maka dia mengatakan, syaratnya engkau harus bisa menghadirkan 2 helai
kumis harimau atau kumis singa, 2 helai rambut singa. Maka karena keinginan wanita tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, maka berangkatlah wanita tersebut ke hutan. Di hutan, maka dia mulai mencari jejak-jejak singa. Sampai dia menemukan jejak singa, kemudian dia mulai memikirkan bagaimana mendapatkan rambut yang disyaratkan oleh sang kiai tadi untuk mendapatkan cinta suaminya. Hari pertama dia berikan makanan akan tapi dari jarak jauh. Begitu seterusnya, hari kedua, hari ketiga, dan keempat, sampai sebulan penuh. Hari yang ke-9 atau yang ke-9, pada sebulan dia telah berkawan dengan singa, dia mulai bisa mengelus singa. Sampai pada bulan berikutnya dia dapat mencabut bulu di pundak singa 2 helai. Kemudian dengan gembira dia datang menemui kiai tersebut. Dia bungkus dengan kain hitam. Kemudian dia mengatakan, wahai kiai, ini syarat untuk menjinakkan suamiku. Ketika dilihat oleh sang kiai bahwa bulu singa tersebut telah sampai di tangannya, maka berkata sang kiai, apa katanya? Wahai ibu, wahai istri, jika seandainya singa yang begitu ganasnya engkau bisa taklukkan, kenapa sang suami yang tidak seperti singa engkau tidak bisa taklukkan? Kenapa suami yang tidak seperti singa saja engkau tidak taklukkan? Pulanglah, taklukkanlah suamimu sebagaimana engkau bisa menaklukkan singa, katanya. Maka dia pulang, kemudian dia bisa berhasil menaklukkan suaminya setelah dia berhasil menaklukkan singa. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.